Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtiwa imaratillah wa husni maqasidina wa bulughi amalina wa farani dhunubina wa mahwi sayyiatina wa listijabi da'ayatina wa salamatina fi dunyana wa ukhana. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati ahli baitihi syahlillahi lahumul Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal syuhada wa tabi'in wal ulama'il 'amin wal musyrifin al muhlajin jami'il malaikatil muqarrabin sanal sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Murabi rohi gaya Ahmad Jazuli Jarad Jazuli Gamza Jazuli Jazuli As-Solihi Bafurahim Ridwanullah alaihim ma'ali ta'alim barakatihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Thumma al-hadrati jamin bana hadzal masjid amwadina min abaina ummahatina ajdadina jaddadina ghafarallahu lana wa lahumul Fatiha. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharin amin. Fastaqbalathu mongko madhep ing abdu hahuna ing dalem iki aqabatul awaik apa aqabatul awariti tahapan tingkatan atau tahapan rintangan al-arba'ati kang papat. Fahtaja mongko butuh sapa abdu ila qat'iha maring megot ing awaridil arba'ah bi arba'ati asya'a kelawan papat pira-pira suci-suci atawakuli rupane tawakal ala Allah ngatasé Allah subhanahu wa ta'ala fi mawdi'i rizki dalam panggonane rezeki ing dalam panggonane rezeki wa tafwidhi lan pasrah ilahi maring Allah jalla maha agung sapa Allah wa azza lan maha luhur Allah fi maudhi'il khatari dalam panggonane khawatir wa sabri lan sabar inda nuzulis syada'idi dalam nalikane temurune pira-pira rekoso ing dalem nalikane temurune pira-pira rekoso waridha lan ridha inda nuzulil qadha ing dalem nalikane temurune pesten qadane Allah. Fa akhadha mongko ngalap sapa abdu fi qat'i hadhil aqabati ing dalem megot ikilah tahapan
menuju ibadah biidnillahi ta'ala kelawan izine Allah ta'ala wa husni ta'yidihi lan baguse oleh nguatake Allah. Falamma faragha mongko sumangsane rampung sapa abdu min qat'iha saking megat ing aqabah al-awarid wa adalan balik sapa abdu ila qasdil ibadati maring nejo ibadah nadhara mongko ningali sapa abdu faidan nafsu mongko tumadakan utawi nafsu iku fatiratun kang kendo dhaifatun kang lemah kasla kang aras-arasen latan syatu kang ora trengginas wala tamba'ithulan ora tangi apa nafsu li khairin maring kebagusan kama kaya barang yahiku kang wajib mawa yang bagilan sayik ya apa mang wa inna ma mailu halan angstine utawi condonge nafsu abadan ing dalam saklawase iku ila ghaflatin maring lali wa ta'atin lan ngaso wa rohatin lan tegese ngaso wa bitolatin lan nganggur utawa anggur-angguran bal ila syarin balik maring kealanan wa fudulin lan barang kang ora ana faidai barang kang ora ana faidai wa baliyatin lan coba wa jahalatin lan bodoh fahtaja mongko butuh sapa abdu ma'aha sartane fa idzan nafsu fatiratun haguna ing dalam iki futur ing dalam iki futur fatiratun futur ila saikin maring perkara kang nangihake yasuha kang giring yasukuha kang giring apa saik ing nafsu ilal khairi maring kebagusan wa ta'ati lan taat wayan syutuhalan terengginasake apa saik ing nafsu lahu maring khair wa ta'ah wa zajirin lan butuh maring barang kang nyegah yasjaruha kang nyegah apa zajir ing nafsu anis syaringatase saking kealanan wal maksiati lan maksiat wa yafturu halan ngasoake atau ngendoake apa zajir ing nafsu anhu saking asyarri wal maksiyati wa huma utawi karone saik wa zajir utawi karone as-saik saik zajir iku ar-raja roja ngarep-ngarep wal khaufulan wedi utawa khawatir siksa faraja'u mangko utawi roja fi azimillahi iku fi azimillahi fi azimi thawabillahi subhanahu ing dalem agunge ganjarane Allah wa husni malan baguse barang wa'ada kang janji Allah ing ma min anwa'il karamati saking pira-pira warnane karamah wa tadzakkuri dzalik lan eling ing mengkono-mengkono azimi thawabillah wa tadzakkuri dzalika lan eling utawa emut ing mengkono-mengkono azimi thawabillah saikun iku saikun barang kang giring atau nangihake ya sukuha kang giring apa saik ing nafsu fayab'athuha mangko nangihake
kita ngelemake apa sa'ik ing nafsu ala ta'ati ngatasé ta'at wa yuharriku halan mubahake apa sa'ik ing nafsu lidzalika maring kono-kono ta'at wayan syatuha lanangiake apa sa'ik ing nafsu wal khaufu utawi khauf di maring Allah min alimi iqabillahi azza wa jalla saking lorone siksane Allah azza wa jalla wa su'ubati malan angele barang au ada kang ngancam sapa Allah ing ma bayane min anwa'il uqubati saking pira-pira warnane siksa wal ihanati lan ngino iku zajirun kang nyegah yasjaruha kang nyegah apa zajir nafsu anil maksiati saking maksiat wa yajlibu halan ngedohake apa zajir ing nafsu wa yafturu halan ngapesake wa ngendoake apa zajir ing nafsu andzalik saking kono-kono maksiat ilahiri. Dumateng para jamaah kuliah subuh rahimakumullah al-mukarram umaiti ingkang kawula mulyakaken. Meneruskan terangan kemarin aqabatul awarid al-arba'ah. Kemarin dikatakan godaan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendekatkan diri atau taqarrub ilallah, itu diantaranya ada godaan yang bersifat tetap, ada yang bisa yang bersifat tidak tetap. Godaan yang muncul pada seorang ahli ibadah kemarin disebutkan, tidak saya ulangi lagi. Ini yang bersifat tidak tetap ada 4. Maksudnya tidak tetap itu kadang muncul, kadang lenyap. Yang pertama adalah godaan rezeki. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu terkendala, tersandung dalam pikirannya masalah rezeki. Dari mana rezeki saya, dari mana pekerjaan yang diperoleh untuk makan hari ini, untuk keluarga bagaimana, sehingga itu bisa menjadikan orang terhambat dalam rangka wusul ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, khatar, kekhawatiran yang terjadi, yang menimpa pada diri seseorang. Khawatir, takut apa yang ia lakukan ini benar apa enggak, yang ia lakukan itu salah apa tidak, benar apa salah. Nah, ini gangguan yang muncul pada diri seseorang. Yang ketiga, godaan yang bersifat tidak tetap adalah asyada'id wal masaib, musibah yang menimpa pada orang tersebut. La siyama waqad intasaba li mukhalafatil khalqi wa mukharabati syaitan wa mudadati nafsi. Susahan dan ini bisa menjadikan orang itu goyah. Musibah yang terjadi seolah-olah orang tersebut percayaannya hilang. Barangkali kalau orang digoda dengan nikmat Allah itu malah alhamdulillah, ketika didatangkan kepadanya musibah yang tidak
mengenakan hatinya, orang tersebut merasa susah, kemudian kurang yakin. Nah niki nggih hambatan rintangan kita ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, hambatan qada takdir, anwa'il qada, takdir. Ada takdir itu ada takdir yang manis, ada takdir yang pahit. Kemarin disebutkan nih, ketika takdir yang manis itu manusia senang, takdirnya bagus, nasibnya bagus. Tapi ketika dicoba dengan takdir yang pahit, usahanya gagal misalnya, kemudian anaknya misalnya, keluarganya mengalami masalah. Nah ini ya godaan-godaan seorang hamba, seorang abdu yang bersifat tidak tetap. Fastaqbalathu hahuna aqabatul awarid al-arba'ah fahtaja ila qat'iha bi arba'ati asya. Nah, untuk mengatasi godaan-godaan yang tidak bersifat tetap yang menimpa pada seseorang, pada diri kita semuanya, diperlukan 4 perkara. Yang pertama, at-tawakkal 'alallah, tawakkul 'alallah subhanahu wa ta'ala fi maudhi'ir rizqi, untuk mengatasi godaan yang bersifat rezeki. Jadi kemarin sudah panjang lebar diterangkan bahwa misal orang itu ya jane kepengin lah lebih baik lagi hidupnya, mendekatkan diri kepada Allah, tapi terganjal oleh misalnya kesulitan dalam mencari rezekinya, sulit. Kalau ada misalnya pekerjaannya berat-berat, misalnya pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang kuat, kemarin saya terangkan, saya jelaskan contoh, misal orang mau sedang dalam keadaan bulan puasa Ramadan, dia bisa tidak bisa, mau tidak mau harus mencukupi keluarganya di kampung. Lah, sedangkan untuk mencari rezeki tersebut kebenaran dia mendapatkan pekerjaan di, contohnya di mana kemarin ya, di proyek misal, yang membutuhkan kerja berat, kerja keras. Satu sisi dia kepengin mencukupi keluarganya, kewajibannya juga. Satu sisi pekerjaan tersebut menyebabkan dia berat, tidak mampu, tidak kuat. Ya jangan nek dikuat-kuatkan ya kuat. Tidak kuat untuk berpuasa. Ngoten nggih. Lah niku lah. Iki godaan-godaan yang menimpa pada diri seorang hamba manusia ketika mendekatkan diri kepada Allah. Rezekinya sulit. Atau yang lain, maka jalan yang ditempuh adalah dia harus bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan dia maksiat, yang menyebabkan dia itu misalnya berbuat curang ketika berusaha, ketika bekerja, dia tinggalkan. Saya tinggalkan, ya tidak harus itu ya, tidak harus pekerjaan yang berat, pekerjaan yang ringan pun, misalnya orang yang bekerja di kantor, orang yang bekerja di perusahaan misalnya, yang seharusnya dia sudah cukup rezekinya itu, tapi karena kurang misalnya, merasa kurang, akhirnya dia mau bertindak korupsi misalnya, atau apa istilahnya,
nilep cara bahasanya ya, nilep duit dan sebagainya. Lah niku yang menjadi penghambat seseorang dekat kepada Allah. Lah cara untuk mengatasinya adalah tinggalkan perkara tersebut, tinggalkan hal yang menjadikan maksiat tadi, kemudian kita pasrah kepada Allah. Ya wis, daripada seperti itu, rezekinya seadanya, nggak usah yang banyak, sedikit tapi barokah. Kurang yang jenenge wong ya kurang terus, ora bakal wong itu kok merasa lebih, nggak ada. Kepengen ini, timbullah keinginan yang lain. Setelah keinginan itu terpenuhi, timbul keinginan yang lain. Nggak ada habisnya orang itu. Maka satu-satunya jalan adalah menghambat keinginan-keinginan tadi, kemudian mencari rezeki yang halal walaupun sedikit, dan pasrah kepada Allah. Niki jalan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tafwidi ilaihi jalla wa azza fi maudhi'il khatar. Godaan-godaan yang tidak tetap, kadang muncul, kadang hilang, adalah yang menimpa pada seorang hamba ketika mendekatkan diri pada Allah adalah rasa khawatir, kekhawatiran, ketakutan. Ini jangan-jangan saya besok nggak dapat ini. Ini kekhawatiran. Nah, saya sih besok bagaimana ya? Misalnya nih, utawa ini anak saya nanti seperti apa nanti, khawatir, takut akan sesuatu yang akan terjadi yang menimpa pada dirinya. Kekhawatiran itu muncul pada seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka dengan di sini tafwid, memasrahkan segala sesuatu kepada Allah, ini adalah jalan untuk memutus gangguan godaan yang bersifat khawatir tersebut. Jadi pasrah maring Gusti Allah. Jadi ya sama sih secara bahasa nih, tawakal, tafwid itu hampir sama lah, mirip-mirip. Jadi orang itu takut besok bagaimana, seperti itu. Misalnya kalau orang kena penyakit, takut kok nggak sembuh, diobatin sana sini nggak sembuh misalnya. Kemudian ketakutan besok sih saya dapat pekerjaan apa enggak. Itu ketakutan yang biasa muncul pada seorang manusia, itu wajar. Nah, jangan sampai kekhawatiran itu, ketakutan itu menyebabkan kita semua itu justru malah jauh dari Allah, tidak yakin. Na'udzubillahi min dzalik. Cara mengatasinya adalah tadi dengan tafwid, memasrahkan, dipasrahkan kabeh urusane. Ya Allah, yang dinaki ya dinaiki, ngesuk ya ngesuk. Segala kekhawatiran yang muncul pada diri saya, ya Allah, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Makanya dalam sholat ngoten nggih, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup matiku lillahi ta'ala, semuanya dipasrahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa khawatir, rasa ketakutan yang menimpa pada diri kita nih, lah niku jalannya adalah dengan cara dipasrahkan semuanya kepada Allah. Yang ketiga, wasabri inda nuzulis syada'id. Godaan-godaan yang bersifat tidak tetap yang muncul pada seseorang ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah asyada'id,
kesedihan ya, jadi mandan mirip-mirip kesedihan rekoso musibah kemarin disebutkan tungsabu alaihi min kulli janibin, yang datang dari segala arah. Musibahnya banyak, dilala misal wong lagi istiqomah rajin ibadah misalnya, kena musibah misalnya terjatuh atau yang lain lah ya, terjatuh. Kemarin itu ada orang sregep sholat subuh ahli jamaah lagi sregep itu ahli jamaah terjatuh dari kendaraan, akhirnya ya tetap sholat tadi di rumah. Itu namanya kan musibah. Terus musibahnya banyak lah namanya orang. La siyama waqad intasaba limukhalafatil khalqi. Kemarin kalau musibah itu kalau kita tidak segera mengatasinya, ini menyebabkan orang jauh dari Allah. Cara menyikapinya bagaimana? Di sini disebutkan dengan cara ridho, lila ridho atas segala putusan yang putusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an itu wa ufawwidu amri ilallah, ya Allah saya pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Itu terjadi ketika penyihir Raja Fir'aun itu ya, penyihirnya Raja Fir'aun melawan Nabi Musa. Kemudian penyihir itu kalah oleh Nabi Musa, ular-ularnya itu, karena melihat keajaiban, melihat mukjizat Nabi Musa, bahwa ini yang benar adalah Nabi Musa. Akhirnya penyihir itu ikut beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya Raja Fir'aun memutuskan untuk memotong-motong tubuh, membunuh penyihirnya Raja Fir'aun. Nah, akhirnya mengandung takdir musibah, dia iman tapi musibahnya besar. Nah, akhirnya penyihir itu bilang wa ufawwidu amri ilallah, aku pasrahkan semuanya ini kepada Allah. Jadi nek takdir baik, takdir buruk, keputusan dari Allah ya, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ridho lillah, dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Saya itu teringat ketika ada orang yang sedang terkena musibah, dan dia seolah-olah nggak terima dengan musibah tersebut. Akhirnya dia datang pada seorang kiai untuk minta nasihat. Setelah minta nasihat begini-begini supaya kuat dan sebagainya, kiai itu memberi amalan. Ya, amalnya seperti itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, yang dalam Al-Qur'an artinya maksudnya begini, apa yang telah menimpa pada dirinya semuanya itu sudah ditulis oleh Allah. Maka jalan yang terbaik adalah untuk memasrahkan diri, pasrah segalanya, ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi ini ketika orang terkena musibah itu, fa akhadha fi qat'i hadhil 'aqabah bi'idznillah ta'ala wa husni ta'yidihi. Falamma faragha min qat'iha wa 'ada ila qasdil ibadah nadharun fa idza nafsu fatiratun dha'ifatun. Setelah orang kok mengatasi musibah-musibah, mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran,
mengatasi urusan rezeki, macam-macam takdir yang menurut dia tidak mengenakan, kemudian semuanya dia pasrahkan kepada Allah, dia kembali kepada jalan ibadah. Ternyata apa? Setelah dia ibadah ingin mendekatkan diri kepada Allah, muncul lagi apa itu? Nafsu, hawa nafsunya, keinginannya itu fatirah, kenduk dhaif, aras-arasan, di asal istiqomah, semangat. Ya cara wong misalnya sholat subuhnya jamaah terus, kadang-kadang kan semangat, ngajinya semangat, kadang-kadang timbul yang namanya manusia merasa males, kendo, ya, boten kencang kendo maning, dhaif, boten trengginas, la tansyattu wala tamba'itsu li khairin, sungkan. Nah namanya orang itu kama yahiqu wa yambaghi wa innama mailuha abadan ila ghaflatin wa da'atin. Jenenge hawa nafsu itu kalau dituruti ya kepengine ngaso, enak-enakan, nggak mau susah, nganggur, bahkan cenderung kepada kejelekan. Itu kalau hawa nafsu kalau dituruti. Ya saya contohkanlah. Orang kok kepengin istiqomah tahajud, angger wong sing napa jenenge jarang tahajud, kira-kira merasa berat apa mboten? Berat nggih. Ya wis urusan tahajud wis. Sholat subuh jamaah. Bagi orang yang jarang melakukan sholat jamaah subuh, pasti itu hal yang berat. Lakoni pertama berat, terus besok enggak lagi. Tapi bagi orang yang terbiasa nih, terbiasa itu enggak berat, karena sudah terbiasa. Bagi yang tidak terbiasa, aduh berat banget. Wayai turu, ngaten nggih. Lah itu cenderung nafsu, cenderung untuk melawan hal-hal yang baik, bahkan cenderung pada hal yang jelek. Pengennya yuk sekarang pedewek dan sebagainya. Lah ini timbul lagi ketika orang sedang kepengin mendekatkan diri pada Allah, timbul rasa tadi, rasa sungkan, rasa males dan sebagainya. Wa fudulin wa baliyatin wa jahalatin fahtaja ma'ahu mahauna ila sa'ikin yasuquha ilal khair wa ta'ah wa yanshutuha lahu wa zajirun yasjaruha anis syarri wal maksiyah. Maka dalam keadaan seperti itu orang butuh untuk bangkit, untuk pendorong supaya rajin lagi, supaya bangkit lagi, trengginas maning. Itu namanya saik. Wazajir, dan butuh perkara sing nyegah, pencegah dari hal-hal yang mengarah kepada kejelekan, kemalesan dan sebagainya. Ini butuh kedua hal tersebut nih. Jadi saya ulangi lagi, ketika orang sudah lagi kepenak-kepenaknya ibadah istiqomah, timbul dalam hatinya, dalam keinginannya, namanya orang itu dicoba diganggu oleh sifat males, sifat sungkan, kadang seperti itu. Maka ketika males, sungkan, butuh dua hal. Yang pertama adalah saik, sesuatu yang membangkitkan dirinya supaya rajin, supaya istiqomah. Yang kedua butuh zajir. Zajir itu perkara sing nyegah, pencegah supaya dia tidak berbuat jelekan, dia tidak malas lagi, tidak kendor lagi, ngaten niku. Nah napa niku? Wahuma ar-raja wal khauf. Saik pembangkitnya adalah roja, harapan-harapan. Yang mencegah ia untuk melakukan perbuatan jelek adalah sifat khauf. Khauf itu takut.
Maksudnya bagaimana? Farraja fi azimi thawabillahi subhanahu wa husni ma wa'ada min anwa'il karamah wa tadzakkuri dzalik sa'ikun yasukuha fayab'athuha 'ala ta'at wa yuharrikuha lidzalik wa yanshutuha. Jadi yang pertama yang mendorong kita supaya bangkit dari rasa malas, dari rasa sungkan, dari kejelekan adalah sifat roja. Oh ya, apa yang aku lakukan ini yo nanti kembalinya untuk diri sendiri. Wong sembayang yo manfaatnya nggo awake dewek, wong ngaji yo manfaatnya nggo awake dewek. Kebaikan-kebaikan yang saya lakukan nanti manfaatnya kembali kepada saya sendiri, mendapatkan pahala yang besar dari Allah, balasan yang besar dari Allah. Itu pembangkit namanya. Oh ya wis nyong ora anu maning lah, ora sungkan maning. Wong urip ora selawase. Kanggo apa nyong kok? Paling umurnya hanya 80, nek tua 60, 70, 100 paling entok wis. Lah kok males-malesan. Lah itu apa yang akan kita andalkan nanti ketika kita sowan kepada Allah di akhirat? Ya tidak lain tidak bukan ya harus dibangkitkan lagi. Oh iya kalau demikian saya harus lebih semangat lagi lah, mau sing asale males akhirnya nanti semangat maning, namanya roja. Selanjutnya yang mencegah supaya orang tidak berbuat kejahatan, maksiat, termasuk tidak sungkan, tidak malas, tidak kendor dalam beribadah. Selanjutnya adalah yang namanya zajir, ini namanya khauf, ketakutan, takut kepada Allah. Nah, saya kalau begini terus usia semakin bertambah tapi ibadahnya jarang-jarang, suki-suki orang seperti itu misalnya, di dunia ini semakin tua semakin banyak penyakitnya, lah kok kebaikannya nggak meningkat, ibadahnya nggak meningkat. Aduh saya khawatir ini nanti saya justru celaka neng dunia nih ya karuan besok ning akhirat. Saya takut nanti kalau di akhiratnya mendapatkan siksa dari Allah. Nah, ini namanya khauf yang menjadikan orang itu mencegah dari hal-hal yang perbuatan maksiat, ataupun kalau dalam ibadah ya kendor, sungkan, malas, namanya sifat khauf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.